waktu SMA sebenarnya bingung mau kuliah di mana, terus nengok di Poli Batam ada jurusan yang prodi yang namanya keren, manajerial accounting, jadi milih buat masuk ke sini. Jadi Poli Batam itu tuh salah satunya kampus negeri yang ada di Batam, dan kebetulan juga kampusnya dekat dari rumah sih. Karena keinginan orang tua aku sih. Karena orang tua aku tuh nggak mau anaknya jauh kuliah di luar kota, jadinya aku masuk di sini gitu. Ketika saya ingin mendaftar kuliah, saya melihat Poli Batam punya punya prodi, yaitu logistik perdagangan internasional, which is itu sangat menarik untuk saya karena itu merupakan suatu hal yang baru, dan itu menarik saya untuk dapat berkuliah di Poli Batam seperti itu. Paling berkesan tuh waktu bisa ngerasain student mobility, nggak cuma sekali tapi 2 kali, waktu itu ke Singapura sama ke Malaysia, dan kebetulan tuh program kelas dari kelas aku. Karena LPI ini prodi baru dan saya angkatan pertama, jadi menurut saya tuh saya sebagai angkatan pertama ini menjadi generasi yang sama-sama bertumbuh gitu sama dosen-dosennya. Jadi itu berkesan sih, karena kami sebagai pembuka jalan dan juga kami juga meraba-raba untuk mencari ilmu, walaupun dosen-dosennya juga udah pada mantep-mantep di LPI ini. Untuk berkesan di Poli Batam sendiri, cara pembelajarannya sih waktu COVID juga kita dari yang awalnya offline lari ke online. Terus juga untuk dosen-dosennya, cara pengajaran juga itu yang paling berkesan selama kuliah sambil kerja di Poli Batam. Pastinya senang ya, karena ini kan pasti yang mahasiswa-mahasiswa tunggu, jadi perasaannya pasti senang. Bingung sih, ada senengnya, ada sedihnya. Senengnya karena nggak perlu datang lagi ke kampus buat belajar. Itu senengnya ya. Sedihnya mungkin nggak bisa makan di kantin lagi sih. Senang dan semangat. Saya deg-degan sih, terus aku juga bingung gitu loh harus nyiapin apa, karena kayaknya terlalu excited banget nih untuk sampai ke acara wisuda nanti. Perasaannya campur aduk ya, karena ini pertama kalinya saya mendapatkan gelar untuk di belakang nama saya nanti. Jadi ya gitu deh, senang juga, deg-degan juga sih. Pengennya sih kerja, jadi mungkin nyari kerja, tapi mungkin juga sekalian nyari beasiswa ke luar negeri, siapa tahu ada kesempatan. Karena selama kuliah banyak mengejar ilmu dunia, mungkin setelah habis wisuda lebih banyak memperdalam ilmu agama karena merasa masih kurang banget di situ. Untuk plan awalnya sih lagi belajar IELTS, mau ngelakuin atau mau daftar-daftar SDU WHV di AUSI. Setelah wisuda aku sih rencananya pengen lanjut lagi kuliah S2, cuman sekarang aku tuh lagi ngelanjutin kerja aku juga sama ngelanjutin jadi Duta Inspirasi Indonesia. Habis itu di tahun ke depan insya Allah aku bakalan lanjutin S2 ke luar negeri. Bu Sinar sama Pak Arif. Bu Mutia, salah satu dosen di jurusan manajemen bisnis. Pak Danar dan Bu Dia Amalia. Dosen favorit aku itu wali dosen, plus dosen pembimbing, plus juga direktur Poli Batam, yaitu Pak Bambang. Nggak pernah. Nggak pernah juga. Kita mah fokus aja ya kuliahnya. Pernah naksir, tapi bentengnya terlalu tinggi ya, jadi nggak boleh dosa. Dosen so far belum ada. Kalau teman sekelas nggak pernah sih, alhamdulillah. Waduh, soal dosen pernah ada, tapi kan cuma naksir ya, nggak yang sampai deket banget gitu, nggak. Nggak pernah. Apalagi? Kami itu pernah nginep 1 hari di gedung manajemen bisnis, dan juga kami itu seharian, karena sebenarnya nginep itu gara-gara lomba, jadi kami main werewolf
main Uno dan yang lainnya, dan itu sangat seru banget. Kayaknya nggak ada sih. Banyak sih, salah satunya itu uji nyali di gedung utama bersama teman-teman. Dulu waktu semester berapa ya? Sorry buat dosen-dosen, pernah nyuri mangga di sebelah situ deket RTF ini. Wah, waktu zaman saya online ya, tapi ada juga beberapa kelas offline itu mandi dong pastinya. Sebelum kampus pastinya mandi, kecuali kalau misalnya online. Kayaknya nggak akan pernah ada yang mandi sih waktu online. Mandi dong. Mandi dong, kalau nanti satu kelas bau semua. Di Tekno. Tempat paling favorit di Poltek tuh di TA sendiri, karena TA tuh apa ya, nyaman, terus minimalis gitu tempatnya, aku suka. Paling favorit Tekno pastinya. Tempat paling favorit di Poltek itu saya suka di lantai 8, gedung TA. Waktu ngerjain skripsi sih nggak ada nangis sama sekali. Tapi kalau masalah tugas, pernah overwhelmed gara-gara tugasnya numpuk gitu kan. Jadi ya jadinya nangis. Kalau untuk ngerjain skripsi pasti pernah sih nangis, karena rasanya tuh kayak capek kan. Apalagi di Poltek ini ngerjain skripsinya tuh barengan sama magang, jadi kayak bercampur aduk gitu emosinya. Jadi pasti pernah sih. Skripsian nangis sih enggak, mungkin lebih ke stres, terus bawaannya karena kan ngerjainnya sampai jam 3 pagi, 4 pagi ya, dan itu juga masih standby di depan Circle K Harbour Bay, itu sambil ngerjain skripsinya di depan M1 gitu. Mama aku. Kalau yang paling penting pastinya orang tua dan keluarga sih. Keluarga. Tentu ya, mama saya paling penting. Iya. Makasih udah support kuliah aku plus udah jadi donatur. Aku mau bilang terima kasih khususnya untuk kedua orang tua aku, terutama ibu. Makasih udah nyuruh kuliah di Poli Batam. Ya aku tuh nggak pernah expect bakalan dapat kesempatan juga bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai keluar kota juga dari Batam ini. Terus aku mau bilang terima kasih karena ibu tahu nggak, aku tuh udah bisa wujudin impian ibu, bukan hanya sekedar maju ke panggung untuk menerima penghargaan, tapi aku bisa jadi speaker, bisa jadi pembicara di beberapa event, dan aku sekarang jadi duta inspirasi Indonesia, menginspirasi banyak orang, menginspirasi puluhan ribu orang lewat sosial media aku. Makasih ibu, dan aku mau bilang terima kasih untuk semua keluarga aku atas dukungannya sampai saat ini. Semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu. Makasih udah selalu kerja keras dan semangat buat bikin kami jadi seorang sarjana. Semoga hal-hal yang diberikan oleh oleh kedua orang tua, oleh bapak ibu saya bisa terbalaskan nantinya dengan baik. Semoga bahagia terus. Pesan khusus untuk orang tua, pertama sebelum pergi ke pesan, mau ngucapin terima kasih untuk mama, kakak-kakak yang udah support, yang udah dukung penuh selama masa perkuliahan, dan pesannya selalu percaya kalau anakmu ini pasti bisa berhasil. Itu aja.